Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengantar Pendidikan. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faril Permadiana dengan NIM 2104452. Adapun rekan saya yang bernama Jundi Nasrul Dakwah dengan NIM 2107837 dan Ifat Hali Girasto dengan NIM 2107186. Dan yang terakhir ada Muhammad Sultan Nazir dengan NIM 2109261. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu praktik dan studi pendidikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, dari sudut praktik sehingga kita mengenal dengan istilah praktik pendidikan, dan kedua, dari sudut studi sehingga kita mengenal istilah studi pendidikan. Apa itu studi pendidikan dan praktik pendidikan? Pengertian studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Sedangkan praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan. Hubungan studi pendidikan dan praktik pendidikan. Yang pertama, studi pendidikan menjadi dasar suatu praktik pendidikan. Yang kedua, studi pendidikan menjadi alat untuk mengecek keberhasilan suatu praktik pendidikan. Yang ketiga, praktik pendidikan menjadi sumber bagi studi pendidikan. Dan yang keempat, praktik pendidikan menjadi saran pengujian kebenaran hasil studi pendidikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan studi pendidikan dan praktik pendidikan. Studi pendidikan bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip yang terkandung dalam peristiwa pendidikan. Yang kedua, proses kegiatannya merupakan seperangkat kegiatan intelektual, usaha mengamati peristiwa-peristiwa pendidikan yang terjadi dalam kehidupan, baik maupun formal non-formal, visual dan non-visual. Merupakan usaha meneliti dan menemukan prinsip-prinsip pendidikan yang berlaku. Yang ketiga, motivasi dari studi pendidikan akan timbul karena rasa ingin tahu yang mendalam. Studi pendidikan adalah kegiatan memahami rangka pendidikan. Jadi, contoh pertama adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan sedang membaca buku sejarah pendidikan Indonesia supaya memahami isi buku tersebut. Yang kedua, para guru sedang melakukan konferensi kasus untuk mencari pemecahan masalah bagi siswa B yang sering bolos. Hal-hal yang membedakan praktik pendidikan. Pertama, tujuan. Tujuan dari praktik pendidikan ialah membantu pihak lain mengalami perubahan tingkah laku fundamental yang diharapkan pihak tersebut. Kedua, proses kegiatan. 1. Merupakan seperangkat kegiatan bersama atau sosial. 2. Merupakan usaha menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya. 3. Usaha yang sadar maupun tidak sadar melaksanakan prinsip pendidikan. Ketiga, motivasi. Praktik pendidikan timbul karena merasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain. Keempat, contoh praktik pendidikan. Inti pengertian dari praktik pendidikan adalah kegiatan dalam membantu seseorang untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh pertama, berdasarkan hasil konferensi kasus, Pak Agus membimbing siswa B agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga tidak membolos lagi. Contoh kedua, Ibu Ani sedang mengajarkan para siswanya mengenai sifat-sifat zat dengan menggunakan metode demonstrasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan semua,
dapat disimpulkan bahwa studi pendidikan dan praktik pendidikan merupakan dua hal yang saling berkesinambungan dan sangat penting peranannya dalam dunia pendidikan. Dengan ada keduanya, manusia dapat mengembangkan pemikirannya untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya, sehingga menjadi seseorang yang terdidik itu sangatlah penting. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.